teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Kartika dengan NPM 1950312 dan teman saya Putri Khairunisa dengan NPM 1950345. Kami akan menjelaskan materi tentang teks berita. Saya akan menjelaskan pengertian teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita mempunyai arti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berita mengandung teks yang berisi informasi kejadian di dunia ini yang berupa fakta. Teks berita dapat disajikan melalui media cetak, disiarkan melalui televisi, radio, juga melalui situs-situs di internet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur teks berita. Dalam teks berita ada 6 unsur, atau biasa disingkat dengan adiksimba. A apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, ba bagaimana. Keenam unsur tersebut disingkat adiksimba agar mempermudah mengingatnya. Keenam unsur tersebut yaitu yang pertama, apa? Apa nama kejadian yang sedang terjadi? Yang kedua, siapa? Siapa yang terlibat dalam kejadian? Yang ketiga, di mana? Di mana lokasi terjadinya peristiwa? Yang keempat, kapan? Kapan waktu peristiwa yang terjadi? Yang kelima, mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Yang keenam, bagaimana? Bagaimana atau prosesnya peristiwa itu bisa terjadi. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks berita. Jadi, bahasa yang digunakan pada kaidah kebahasaan teks berita harus bersifat baku. Berikut ada penjelasan mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, fokus terhadap peristiwa yang sedang terjadi, tidak pada pelakunya. Yang kedua, menggunakan kata verba pewarta yang berisikan kalimat pemberitahuan informasi. Verba pewarta adalah kata yang dipakai untuk mengidentifikasikan suatu percakapan. Contohnya, dalam tayangan televisi di Iran, Wakil Menteri Luar Negeri Iran mengatakan bahwa bertema di Geneva, Swiss, itu juga membahas sanksi yang telah merusak ekonomi negara. Pemerintah memaparkan bahwa nilai rupiah terhadap dolar akan semakin menguat. Yang ketiga, menggunakan verba transitif. Yang keempat, menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang kelima, terdapat penjelasan mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu peristiwa. Materi terakhir yaitu struktur teks berita. Judul atau headline merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. Dalam teks berita, judul biasanya memuat tentang kejadian yang akan dibahas. Selanjutnya ada teras berita atau lead adalah bagian yang penting dalam berita. Lead terletak pada paragraf pertama dalam teks berita. Lead mencakup inti dari keseluruhan isi berita. Bagian ini merupakan inti dari teks berita. Tubuh berita merupakan kelanjutan dari isi berita. Berita akan dibahas lebih rinci secara keseluruhan pada bagian ini. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.